Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan di video kali ini gue pengen bikin sesuatu yang beda sih, karena banyak banget rilisan sepatu basket terbaru dan gue kayak pengen ngerangkumin first impression gue ngeliat gambarnya yang beredar di internet. Kurang lebih gue udah nyiapin 10 sepatu basket terbaru yang bakal kita bahas di video kali ini. Jadi langsung aja, nggak perlu lama-lama. Yang pertama diawali dari sepatu Sabrina 3. Ini adalah salah satu signature line-nya Nike yang paling hot saat ini, dimana tiap rilisannya itu bisa dibilang banyak jadi fan favorite. Gue salah satunya. Ngerasa kalau sepatu Sabrina itu emang secara build-nya sangat-sangat diperhatikan, dan kebetulan juga cocok di gue gitu. Build-nya minimalis, gak aneh-aneh, dan untuk versi keduanya gue juga udah seneng banget sama upgrade, terutama di bagian sisi samping lockdownnya, dan juga sepatu tersebut udah dilengkapi dengan kombinasi antara Kuslon foam dan juga zoom unit di bagian depan. Menurut gue untuk yang versi ketiga kali ini, ya Nike kayaknya pakai jurus if ain't broke don't change it gitu. Jadi kalau nggak ada yang salah sama sepatunya, ya tetap samain aja, nggak usah diubah-ubah yang aneh gitu. Desain pasti kelihatan fresh, tapi tetap inline dengan seri sebelumnya. Dan gue ngerasanya secara teknologi yang kalau gue ngelihat dari press release-nya Nike, terus secara dari si gambarnya sendiri, rasa-rasanya secara feel-nya tuh nggak akan jauh beda dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan itu bisa dibilang jadi salah satu good things juga ya, karena kalau misalnya kita udah cocok, kita suka, pastinya di seri berikutnya kita pengennya itu punya konsistensi, jadi tetap ngedapetin feel yang udah familiar aja juga di kita. Bayangin aja kalau misalnya di setiap signature seri sepatu basket itu dibedain tiap tipe, itu kan yang pemainnya juga pusing kali ya. Yang sekarang pakai sepatu dengan tipe low profile, tahun depan ganti misalnya dengan yang cushioningnya tinggi, fittingnya beda lagi, kan pasti dia juga mikir gitu. Kok sepatu gue tiap tahun beda-beda, dan mungkin itu juga bisa sangat mempengaruhi dari sisi permainannya di lapangan. Next ada sepatu Adidas AE2, dimana ini jadi salah satu seri yang bisa dibilang juga heboh banget oleh Adidas di perilisannya kemarin. Bahkan sempat AE1 itu memenangkan Sneaker of the Year. Gokil banget sih akhirnya. Gue happy sama Adidas akhirnya bisa mendapatkan tahta tersebut di sepatu basketnya dia. Tapi untuk seri kedua ini bisa gue bilang desainnya juga berasa aneh banget sih. Bisa dibilang cukup out of the box. Apalagi kalau melihat beberapa rilisan dari sepatu basket Adidas terbaru lainnya. Kayak modelan seri Dame yang nanti bakal kita bahas, seri Don't Issue juga. Bisa dibilang Adidas ini iya, nerapin sesuatu yang paling beda di seri sepatu Adidas AE2 ini. Ngelihat desainnya, gua ngerasa sih agak mixed feeling juga. Berasa kayak ada sisi-sisi wild yang ditawarkan juga oleh Adidas. Tapi rasanya kalau ngelihat dari sisi struktur sepatunya dan juga dari sisi mungkin teknologi yang ditawarkan dan keseluruhan build sepatunya, rasanya juga feel-nya tuh nggak akan jauh beda dibandingkan sama seri sebelumnya. Jadi balik lagi dari sisi konsistensi, itu jadi salah satu hal yang sangat-sangat diperhatikan dari Adidas. Mungkin untuk yang seri AE2 ini, gue ngelihat ada sedikit perubahan di area tangnya, yang kayaknya kalau dilihat dari sisi gambar, itu build-nya lebih tebal. Dan mungkin salah satu improvement yang akan ditawarkan juga dengan build yang seperti ini, itu bakal punya bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan seri sebelumnya. Penggunaan TPU di area samping itu dibikin lebih minimalis, dan itu menurut gue bakal pengaruh dari sisi berat sepatunya sih. Dan banyak yang bilang kalau AE1 itu lumayan berat dari sisi build chassis sepatunya itu guys. Selanjutnya juga ada sepatu Air Jordan 40, dimana ini gue akuin desainnya gue seneng banget, karena apa ya, sepatu-sepatu basket zaman sekarang tuh jarang yang looksnya tuh sangat-sangat clean, sangat-sangat simple, dan mostly menggunakan material perpaduan antara leather dan juga nubak. Nubaknya tuh juga looksnya kayak tipis aja gitu, kayak leather gitu. Gue seneng sih sama sepatu basket yang modelannya kayak gitu. Secara teknologi juga masih bisa dibilang top tiernya Nike, menggunakan kombinasi antara Zoom Strobel dan juga Zoom X Foam. Dan Jordan 40 ini rasanya kayak Jordan Brand tuh mulai serius lagi nih ngedevelop seri-seri signature seriesnya. Udah lama gue nggak ngerasain sensasi mewah dari sepatu Jordan Brand. Mungkin terakhir di Jordan 34, rasa-rasanya balik lagi nih
di sepatu Jordan 40 gue ngerasain sensasi yang keren banget dan eksklusif. Selanjutnya juga ada sepatu Nike Ja3, dan seri ini bisa dibilang adalah seri yang paling banyak dapat improvement dibandingkan dengan beberapa rilisan sepatu Nike yang ada di list gue kali ini. Beberapa seri sebelumnya gue ngerasa sepatu Ja1, Ja2 itu standar banget secara teknologi, cuma zoom aja gitu di depan, itu pun ya kayak basic banget. Sekarang di seri yang ketiga ini mereka mengimplementasikan Zoom X di bagian cushionnya. Ini sih yang menurut gua patut ditunggu-tunggu untuk perilisan sepatu Jamoran dibandingkan dengan beberapa seri sebelumnya. Menurut gua juga emang udah saatnya Nike ngasih perubahan yang signifikan, karena kalau enggak ya setiap signature sepatunya tuh kayak mirip-mirip gitu loh, nggak ada yang bener-bener kelihatan unik gitu. Di sepatu Ja3 ini kelihatan dari sisi implementasi desainnya juga wild banget, unik dengan penempatan logonya. Terus dari sisi ini kalau kalian lihat di sini nih unik banget nih garis-garisnya dan lain sebagainya, unik. Tapi yang bikin gue agak bukan skeptis ya, agak gimana gitu, sisi dalam sepatunya ternyata tuh kayak bagian midsole-nya tuh kayak kotak-kotak gitu, dan rasanya kalau nggak simetris sama bagian uppernya tuh kayak aneh gitu bagian midsole sisi dalamnya. Kalau untuk area luarnya menurut gue asik, dan gue seneng sama adanya tulisan Ja yang kelihatan dari sisi desain sepatu material uppernya juga guys. Selanjutnya ada sepatu Reebok Angel Reese One. Ini sepatu perdana terbaru signature atletnya Reebok, dan gue jujur aja penasaran banget sih sama sepatu ini, karena udah lama gue nggak ngerasain sepatu signaturenya Reebok. Zaman SD dulu, Reebok adalah salah satu brand yang mungkin paling top of mind gitu ya. Gue dulu banyak banget loh yang pakai Reebok. Gue sendiri bahkan dulu basket awalnya tuh pakai Reebok gitu sebelum nyobain brand-brand yang lainnya. Gue penasaran banget sih, berasa nostalgia harusnya kalau bisa pakai Reebok basketball lagi, dan mudah-mudahan seri ini bisa masuk ke Indonesia, karena gue ngelihat Reebok mulai serius lagi untuk ngedevelop sepatu basketnya mereka dengan adanya presiden Shaquille O'Neal, vice presidennya Allen Iverson, dan sekarang Angel Reese sebagai signature athlete WNBA terbaru yang emang mainnya juga nyenengin banget ngeliat Angel Reese itu di lapangan. Terus secara personality juga cakep. Rasanya ini bakal jadi salah satu siluet signature series yang bagus gitu. Rasanya Reebok tuh kayak berusaha untuk bangkit dari kubur lagi dengan adanya signature series ini, dan gue nggak sabar untuk nyobain sepatunya. Next ada sepatu Adidas Dame 10, dan yang cukup menarik dari sepatu ini, harganya itu turun dibandingkan dengan seri sebelumnya. Bahkan sekarang Adidas Dame 10 ini jadi salah satu sepatu basket signature dengan harga paling terjangkau dibandingkan dengan hampir semua signature series yang ada. Paling terjangkau ya, paling murah gitu. Harganya $90, which is di Indonesia itu kalau nggak salah di website udah ada harganya 1,5 juta. Dan yang cukup menarik, ini tuh bukan seri budgetnya Damian Lillard. Jadi gue salut banget sama Damian Lillard yang emang dia sendiri bilang dia udah sering atau dia udah punya lini sepatu yang emang dikhususkan untuk sepatu budgetnya, tapi dia pengen sepatu signaturenya itu jadi lebih accessible, jadi lebih gampang didapetin dengan harga yang pastinya lebih terjangkau. By the way, secara looksnya sendiri ini sih menurut gue juga masih inline dengan sepatu Adidas Dame 9, tapi dengan adanya sedikit beberapa perubahan, dimana di sisi uppernya di sini ada implementasi sejenis TPU gitu yang kayak ada garis-garisnya gitu. Dan juga yang cukup menarik, sepatu ini menggunakan implementasi teknologi Like Strike. Kayaknya kalau yang Dame 9 pakai Like Strike Pro, sekarang yang ke-10 ini malah bisa dibilang downgrade ya, dengan teknologi Like Strike aja kalau nggak salah. Cuma yang cukup menarik pastinya dengan harga yang ditawarkan, ya kalian bakal dapat harga 1,5 juta untuk signature shoes. Atletnya by the way bintang 5, itu gokil sih. Kombinasi yang mantap dari harga yang paling terjangkau tapi atletnya bintang 5. Itu gue seneng sih sama perilisan Adidas yang ini guys. Next, masih di ranah Adidas, ada sepatu Adidas Dawn Issue 7. Dan first impression, jujur aja sepatu ini gue kayak
awalnya bingung gitu nemu bedanya apa secara desain sama versi sebelumnya. Karena emang berasa semirip itu sih. Itu jadi salah satu concern gue juga untuk sepatu Adidas, terutama di rilisan-rilisan produk yang lainnya juga. Kadang tuh nggak terlalu banyak gitu kelihatan bedanya. Yang berasa paling beda itu cuma di bagian midfoot areanya. Di situ ada TPU, yang satu ke sisi luar, yang satu ke sisi dalam. Kayak bener-bener semirip gitu loh kalau menurut gue. Tapi ternyata kalau dilihat secara detail lagi, dilihat lebih dalam, ternyata yang versi ke-7 ini ada zippernya. Dan jujur aja kalau ngomongin secara colorway, sepatu ini tuh cakep banget. Tapi emang kalau ngomongin dari sisi desain, kayaknya nggak terlalu banyak perbedaannya sih. Dan kalau dari sisi looks yang ditawarkan, menurut gue Down Issue 7 ini juga terlihat cukup sleek dan clean juga lah secara keseluruhan desain sepatunya. Next ada sepatu Nike Freak 7. Dan entah kenapa untuk di sepatu Nike Freak yang kali ini rasanya vibe freaknya itu mulai berkurang ya. Kayak modelnya jadi kayak lebih sepatu yang standar, mungkin karena ngelihat dari sisi Giannisnya sendiri yang udah makin berumur, udah cukup panjang juga karirnya di NBA, udah sempet jadi champion juga. Yap, sepatunya jadi lebih tone down gitu kalau dibandingkan dengan beberapa rilisan sebelumnya. Terutama kalau gue inget-inget di seri Nike Zoom Freak 3, Zoom Freak 4, Zoom Freak 5, itu desainnya wild banget. Di sepatu ini berasa kayak lebih kalem aja sih. Dan secara teknologi juga ada perubahan, dimana sekarang cushionnya itu tidak menggunakan zoom unit lagi, tapi ini menggunakan full Cushlon 3.0. Mungkin kalau buat gue sendiri rasanya agak gimana gitu teknologi zoomnya dihilangin gitu ya. Padahal sekarang beberapa sepatu Nike yang lain ya masih banyak juga sih yang pakai zoom, cuma mungkin tetap sayang sih kalau dihilangin kalau menurut gue. Dan yang cukup menarik dari sisi desainnya Nike Zoom Freak 7 ini ada tulisan Antetokounmpo-nya di bagian tractionnya, dan ternyata secara fitur lockdown di area samping atau di bagian belakang sepatunya itu terinspirasi dari sandal orang-orang Greek juga. Dan itu jadi fitur yang bikin gue cukup penasaran di sepatu ini. Ada juga Curry Fox 2, dan kemarin kita tuh baru-baru ini sih nge-review Curry Fox pertama. Gue seneng sama desainnya yang menurut gue tuh inline banget sama penamaannya Fox, dari sisi strap yang mirip-mirip sama ekornya rubah gitu. Dan desain sepatunya juga menurut gue secara keseluruhan yang versi pertama itu clean banget. Yang versi kedua ini berasa kayak lebih garang sih, lebih sporty, lebih bulky juga, terutama kalau ngelihat dari sisi outsole-nya, dan masih sama-sama menggunakan teknologi flow. Kalau dipikir-pikir Curry Brand ataupun Under Armour udah jalan cukup panjang ya pakai teknologi flow yang satu ini, tapi sampai tahun ini kayaknya flow masih di-push terus sama mereka. Ya mungkin dia juga pakai slogan If Ain't Broke Don't Fix It juga sih, masih sama. And last but not least ada sepatu Puma MB05, dan ini tuh menurut gue jadi salah satu sepatu basket yang konsisten banget, dimana tiap tahun slogannya Not From Here mendeliver sepatu basket dengan looks yang unik, looks yang out of the box. Dan di tahun yang kelima ini menurut gue paling out of the box dibandingkan dengan beberapa rilisan sebelumnya. Gue cukup kagum sih sama Puma dan juga LaMelo Ball ya. LaMelo Ball yang bisa bikin sepatunya tuh seunik itu, dan mungkin itu udah jadi salah satu trademarknya juga atau senjata yang pengen dijadiin Puma supaya brandnya itu kelihatan lebih stand out dibandingkan dengan beberapa sepatu basket yang udah ada di market saat ini. Kayaknya kalau dari sisi teknologi nggak banyak yang dirubah, tapi memang mainin banget dari sisi desain dan juga pemilihan colorway yang ditawarin. Colorway-nya pink bling bling itu aneh sih, tapi mungkin menarik juga. And that's about it guys, 10 sepatu basket terbaru. Gue penasaran sih gimana pendapat kalian tentang 10 sepatu basket yang gue sebutin tadi, dan mana yang jadi favorit kalian atau yang paling kalian tunggu-tunggu dari 10 list yang tadi gue sebutin. Jujur aja kalau buat gue rasanya gue paling penasaran sama Jordan 40, terus sama Sabrina juga sih kalau dibandingkan sama beberapa sepatu basket yang lainnya. Oh sama AE 2 juga gue penasaran banget. Jadi sekian untuk video kali ini, dan semoga perbincangan di video kali ini bisa membantu kalian untuk mengantisipasi lah sepatu-sepatu basket terbaru yang bakal rilis. Alright, peace. Next mungkin kita bikin brand lokal kali ya.